Saya pura-pura serius saja dulu ya. Nah, ini judulnya desain produk sama aja ya, mungkin saya ganti aja. Awalnya sama aja ya, jangan dan pengembang produk. Wah, nulisnya salah terus nih. Oke, itu ya, kira-kira itu ya. Ini ceritanya gini. Jadi pertama saya ada buku judulnya adalah desain produk. Pernah saya kasih judul perancangan dan pengembangan produk. Penerbitnya bilang judulnya kepanjangan Pak dan tidak kece katanya ini ya. Nah, yang kece adalah desain produk. Gitu. Ya, saya kira betul juga, pendek tapi berisi gitu ya. Nah, apa yang Anda akan dapati dari saya adalah bagaimana merancang dan bagaimana mengembangkan sebuah produk. Bagaimana itu artinya banyak metode. Terus bagaimana Anda melakukan kalkulasi dan sebagainya, kalian sudah dapat ilmu-ilmu yang lainnya ya. Seperti apa? Seperti ilmu logam, kemudian elemen mesin, kemudian ilmu apa lagi kurikulum kita, dulu namanya statika, sekarang apa ya namanya, pokoknya mekanisme seperti itulah ya. Jadi nanti di kuliah ini kalian tidak dapat ilmu dasar secara spesifik, namun kita akan menggunakan ilmu itu. Nah, itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Ilmu dasar di mesin itu apa? Ya tadi ilmu logam, ya, kemudian ilmu teknik elemen mesin, kemudian ada kekuatan material, ya, kemudian ada menggambar, ya. Kemudian kemarin ada ikut PTM, kemudian juga ada PEM. Nah, ini yang banyak nyentuhnya PEM, karena kemarin PEM yang saya ajak itu memang banyak ke arah ke ini, ya. Jadi beruntunglah kalau kalian kemarin ngambil PEM dengan saya, maka tidak jauh beda ini ya. Jadi ini satu step atau dua step di atas PEM tadi ya. Jadi perancangan itu artinya Anda akan melakukan rekayasa. Rekayasa artinya Anda merancang, menghitung dan sebagainya ya. Dan saya tidak akan ajarkan lagi. Kemudian yang sangat penting bagi kita adalah mengembangkan produk. Ya, mengembangkan produk itu macam-macam caranya. Caranya adalah dengan merancang dulu, kemudian mengembangkan menjadi lebih baik dan sebagainya. Atau yang ada yang disebut dengan reverse engineering. Ya, reverse engineering itu adalah sebuah ilmu teknik yang menggunakan produk-produk sebelumnya untuk dikembangkan menjadi produknya sendiri. Jadi on product namanya ya. Jadi produk orang lain kita kembangkan dengan menambahkan sesuatu bagian-bagian tertentu yang spesifik ya, yang kita miliki, kemudian kita jadikan desain kita, maka itu disebut dengan reverse engineering. Di dunia ini hampir semuanya reverse engineering, hampir semua engineering, khususnya teknologi ya. Tidak ada yang murni teknologinya sendiri ya. Nah, kalian tahu sekarang outgoing the China ya, bagaimana China menjadi salah satu kekuatan dunia dalam teknologi hari ini ya. Terlepas dari corona dan sebagainya itu kita tidak bahas ya. Jadi Amerika merasa kewalahan betul dengan pengembangan teknologi di China karena mereka betul-betul memanfaatkan reverse engineering ya. Reverse engineering kalau dulu dikatakan adalah nyolong energi yang teknologi yang dicolong, gitu ya. Pernah ada kasus tahun 91 antara Jepang dan Amerika, ya. Itu kalau pernah dengar, ya mudah-mudahan kalian sudah lahir. Saya cerita dulu ya, jadi ini overview dulu overall ya, bagaimana pengembangan produk di dunia. Toshiba adalah merek dagang Amerika ya.
kemudian Amerika punya produk komputer, ya, merek-merek komputer, ya, MAD dan sebagainya, ya, itu produk komputernya. Ini Hewlett Packard, ya, itu adalah produk dari Amerika. Toshiba mengekspor komputer, ya, tanda kutip chip ke Amerika. Nah, ternyata chip yang dihasilkan oleh perusahaan Jepang Toshiba itu adalah sebenarnya reverse engineering dari chipnya orang Amerika. Nah, jadi chipnya, ya, jadi chipnya komputernya Jepang, Amerika diambil, dipelajari oleh Jepang, kemudian dikembangkan dengan merek Toshiba. Oh, itu geger, ya. Amerika ngamuk, kok nyontoh, malah sekarang jual ke kami, katanya. Nah, ternyata, ya, diskusi macam-macam, ya, secara hukum belum diatur reverse engineering itu apa itu, belum diatur pada saat itu. Akhirnya Jepang menang karena dia bilang ini merek Toshiba, saya mengembangkan ini, entah saya mengembangkan dari kamu, dari manapun is egal, ya, legal, egal itu bahasa Jerman, ya. Jadi akhirnya Jepang menang. Amerika sadar bahwa produk yang ada di pasaran atau teknologi yang ada di pasaran adalah milik seorang yang sudah membeli, ya. Jadi kalau kalian membeli adalah milik kalian. Hanya saja jangan menamakan sama dengan produk itu kalau kalian mengembangkan, itu itunya, ya. Jadi akhirnya produk ini menang dan akhirnya reverse engineering itu jadi formal. Jadi silakan, everybody can use a reverse engineering method in order to develop a product, gitu, ya. Oke, jadi gitu. Akhirnya ya, Jepang aman, berarti Cina tinggal ngintip saja. Apa yang nggak ada di Cina? Saya kira semuanya ada di Cina, ya. Bagaimana mereka melakukan, saya tidak boleh cerita. Namun reverse engineering sifatnya adalah membeli barang tertentu, kemudian mempreteli, ya, mencari kelemah-kelemahannya, kemudian memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut menjadi keunggulan dari produk yang dihasilkan. Itu namanya reverse engineering. Nah, saya ingin mengajak kalian tidak bicara tentang perancangan saja. Kalau perancangan kalian sudah dapat di PEM, di elemen mesin, ya, kemudian yang lain-lainnya. Tapi bagaimana Anda mengembangkan itu mungkin yang menjadi bagian dari fokus kita di kuliah ini, ya. Jadi kalau Anda ditanya apa bedanya perancangan dan pengembangan produk dengan perancangan produk, jelas beda, ya. Adalah metode atau idenya adalah how to develop a product, bukan how to design a product, ya. Jadi desain produk sudah ada, ya, banyak, sudah di mana-mana sudah bisa, tapi how to develop a product itu yang perlu kita ini. Nah, bagaimana kita mendevelopnya? Nah, tergantung metode yang kita pakai. Nah, itulah yang Anda akan saya berikan kepada kalian bersama, sehingga suatu ketika, ya, jika Anda mau jadi dosen, mau jadi karyawan, dan sebagainya, metode ini ampuh untuk digunakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika, ya, supaya Anda ampuh betul, maka saya menyusun program perkuliahan ini adalah setiap mahasiswa akan punya sebuah buku, ya, setiap mahasiswa akan punya sebuah buku pengembangan produk pada akhir kuliahnya. Nah, ya, di akhir semester kalian sudah punya buku. Nah, how to build, bagaimana kita membangun buku itu, maka mulai minggu depan kalian sudah mencari apa yang kalian ingin kembangkan. Ya, mantap, ya. Nah, ya. Jadi apa yang ingin kalian kembangkan, silakan. Tetapi, ya, pesan saya jangan mengembangkan yang sederhana. Kalau sederhana dikembangkan, ya tetap masih sederhana. Oleh karena itu, maka please, ya, put your idea on your, ya, di atas, ya, on your head,
atau in the sky katanya, ya, cita-citamu itu ya di langit, gitulah kira-kira bahasa Indonesianya, ya. Jadi ini, ya, apa yang angan-angan kalian silakan ini, ya. Kuliahnya hanya 4 bulan, mudah-mudahan dalam 4 bulan kalian bisa merubah dari pikiran yang sederhana teknologinya menjadi high teknologi 4.0, teknologi apalagi 5.0 atau 5,5.0 dan sebagainya, ya. Nah, itu saya. Ya, jadi dunia maya orang teknik mesin jangan sampai kalah dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mereka muncul di webinar-webinar tertentu, ya, kalian pun juga bisa, ya. Karena ilmunya mesin adalah ilmu perancang, maka jadinya salah satu yang menghambat hati kita, hasrat kita adalah di sini, memang, ya. Kalau kita banyak belajar merancang, memang kita tidak ingin mensosialisasikan perancangan itu. Oleh karena itu maka saya harus menambahkan perancangan dengan pengembangan produk, ya. Jadi bagaimanapun jangan kita hanya berpikir mengerjakan itu. Mengerjakan itu berarti perancangan, ya. Saya ingin mengembangkan itu, berarti itulah namanya pengembangan produk, ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan produk? Perjalanannya dalam 1 semester, ya. Ya, itu yang penting, ya. Apakah ini nanti Anda rasakan? Biasanya pada saat Anda mengerjakan tugas rasanya berat. Nah, itu tadi yang saya sebut ini. Nah, kenapa berat? Karena saya minta menyusun sebuah laporan pengembangan produk yang menjadi milik kalian sendiri. Ya, saya hanya meng-guide aja. Nah, ya. Jadi saya menerapkan SCL. Tahu SCL? Student Center Learning. Jadi ya, jadi itu, ya. Jadi saya coba di sini. Di PEM juga sudah begitu kan, ya. Tapi belum mungkin metodenya ada dan sebagainya. Ini saya akan mengajak kalian betul-betul how to develop a product that you think good is. Nah, jadi yang Anda pikirkan yang baik, ya. Oke. Jadi kalau demikian maka ini sudah mulai panas karena jam 12 bentar lagi, ya. Maka minggu depan masing-masing anak akan menyampaikan idenya. Pak, saya punya ide untuk saya kembangkan seperti ini. Silakan, boleh. Mau pakai PowerPoint 1 halaman juga boleh, ya. Anda foto, kemudian saya mengembangkan ini, Pak, kira-kira gimana? Ya. Kemudian Anda juga ngorek-ngorek dengan catatan pakai tangan Anda juga boleh. Anda searching di internet juga silakan. Anda lihat di buku monggo saja, ya. Anda lihat mimpi-mimpi orang lain silakan, ya. Jadi tapi jangan merasa berat. Pokoknya saya ingin ini, Pak. Gitu, ya. Nah, kalau nanti saya pikir itu terlalu berat dalam 4 bulan, maka kita ganti atau kita sederhanakan, ya. Oke. Dan harapan saya 4 bulan terakhir itu kalian sudah menemukan ide murninya. Oh iya, ini barangku, ini produkku, gitu, ya. Biar ku-nya ada, jadi kan ada milik sendiri, ya. Bisa saja nanti Anda usulkan sebagai PKMT apalah namanya, silahkan, ya. Dulu pernah saya targetkan setiap anak melakukan mengembangkan ini untuk jadikan PKMT, ya. Pada saat itu anaknya rajin dan sebagainya, tetapi apresiasi waktu itu dari kampus ya tidak banyak, ya sudah akhirnya saya lemes, ya. Sekarang saya ingin memberikan motivasi itu kepada mahasiswa sendiri, ya. Saya ingin kalian masing-masing punya sebuah kebanggaan dalam mengembangkan produk, gitu, ya. Oh, ini kayak menteri aja bercita-cita, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan cocok dengan bayangan kalian, ya. Jangan berpikir saya ikut kuliahnya Pak London biar lulus saja. Itu namanya enggak milih namanya itu, ya. Itu namanya kepepet. Ya. Jangan sampai kepepet, ya.
Nah, kepepet mengerjakan karena berat, karena tugas-tugas lainnya numpuk itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda milih kuliah ini karena kepepet, jangan, ya. Nah, jadi ya pokoknya saya ingin mengembangkan sesuatu yang barangkali menurut kalian penting, ya silakan. Apa saja yang penting, ya. Nah, ya jika kalian punya saudara, punya apa-apa, ya. Lingkungan banyak orang sakit, ya sakit apa, ya tidak bisa jalan atau tidak bisa apa macam-macam, nah, Anda bisa mengembangkan produk atau alat bantu untuk membantu mereka, ya. Nah, jadi saya banyak melakukan ini bukan promosi ya, banyak melakukan pengembangan produk untuk orang-orang yang stroke, ya, dan juga sekarang tidak hanya stroke, jadi sudah ada tanda-tanda stroke khususnya pada tangan, pada leher, pada punggung dan seterusnya, ya. Nah, ini saya ajak kawan-kawan, adik-adik, ya, mengembangkan namanya alat traksi lengan, traksi pergelangan tangan, traksi punggung, traksi leher, dan traksi bahu, ya. Ya, leher, ya, karena kebanyakan nge-zoom terus atau pakai HP terus tunduk terus gini, ya, nah itu perlu traksi, ditarik, ya. Kalau tukang pijet kan, kalau orangnya ada ya bisa pijet. Nah, kalau ini sudah ada, ya, kita kembangkan itu. Nah, walaupun jadinya ya namanya pekerjaan mahasiswa dan bengkel, ya jadinya ya kayak prototype, tapi idenya sudah masuk di tatanan nasional, ya. Oke. Jadi itulah, jadi satu slide ini bisa 2 jam loh, ya. Oke. Ini slide lama masih jurusan, ya. Sekarang Departemen Teknik Mesin FTIRS, ya. Ini mohon maaf nih jadul, ya. Tapi idenya tetap the new one. Oke, ya. Nah, yang melatar belakangi apa? Nah, ini, ya. Saya ingin ngajak kalian, ya, di buku saya tidak menulis itu lagi, tapi nanti di buku new edisi saya akan masukkan ide-ide ini. Apa yang ingin saya sampaikan adalah desain produk adalah sebuah, ya, atau perancangan produk adalah sebuah produk mulai dari penetapan tas, tugas, inventarisasi kebutuhan akan produk, kemudian perancangan proses pembuatan, perakitan, pengujian, dan pemasaran. Nah, ini sampai pasar, ya. Nah, itu desain produk. Nah, tapi kalau kita tambahi pengembangan produk, ya tinggal nambah aja, ya. Adalah sebuah proses perancangan dan pengembangan produk, gitu ya. Nah, mulai dari bla 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 bla. Jadi kita buat sama aja, ya. Nah, sebenarnya pengembangan produk itu berbeda dengan desain produk, tapi ya sekarang tidak bisa dipisahkan lagi, ya. Semuanya sekarang disebut dengan desain produk, ya. Nah, supaya tidak menimbulkan kebingungan. Nah, sampai ke pemasaran. Nah, bayangkan saja, ya. Oleh karena itu, maka saya ingin ngajak kalian di sini, ya, mengenal apa itu kreativitas. Pada saat Anda membimbing mahasiswa baru, mungkin sudah ngomong, kudu kreatif, mahasiswa mesin itu kreatif. Apa lagi, Dek? Masih ingat slogannya ITS? Ada yang ingat? Sorry, ini saya kuliah di pinggir jalan, ya, ada lewat. Apa, Dek? Masih ingat? Ini, Pak, slogannya Dek sebelumnya? Cerdas ulet kreatif, sama. Oke. Singkatnya apa, Dek? CUK, Pak, singkatannya. CUK, ya, bilang aja CUK gitu ya. ITS CUK, ya. Cerdas, apa? Ulet dan kreatif. Sekarang biar tidak CUK, kata-kata Surabaya itu muncul, CUK, maka diganti dengan apa? Cak, ya. Jadi bahasa orang mesin itu seperti apa namanya, dua jenis kelamin. Apa ya, ngerti maksudnya? Laki ndak, perempuan ndak, katanya. Apa itu?
Jenis kelamin apa itu? Ada tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Cak itu seolah-olah laki enggak, perempuan enggak katanya. Apa itu? Jenis kelamin apa namanya? Jenis kelamin wadam katanya ya. Jadi saya juga enggak tahu. Anak-anak bilang, enak cuk pak. Kenapa? Mantap. Nah, kalau cak gimana? Ya enggak bisa cak, udah enggak bisa cak. Jadi tetap itu. Jadi melemah pak katanya. Ya, oke, ini guyon saja, tapi tentu saja akan artinya beda ya. Jadi cerdas, amanah, dan kreatif ya. Oke, jadi artinya kalau amanah dengan kreatif kita gabung, dia jadi inovatif ya. Nah, inovatif. Oleh karena itu maka saya coba ya jelaskan, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah ya, baik berupa gagasan maupun karya nyata dalam bentuk ciri-ciri up to date, ya up to date maupun non up to date, atau kombinasi dengan hal yang sudah ada dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi pokoknya beda, disebut dengan kreativitas. Namun jika kita nambahkan menjadi berguna bagi masyarakat, maka dia disebut dengan inovasi. Ya. Oleh itu maka ITS cuk diganti dengan cak. Jadi bukan karena dia tidak laki, tidak perempuan, tetapi maksudnya adalah supaya mahasiswa ITS menjadi seorang mahasiswa yang inovatif. Ya, inovatif adalah kreativitas yang bermanfaat bagi masyarakat orang banyak atau orang banyak. Ya, oleh karena itu maka pesannya ITS tahun ini ya, berulang tahun ini adalah teknologi for apa? Masih ingat? Apa versi? 4.0 bukan Pak? Oh, teknologi for prosperity gak sih Pak? Ya, tahu Mas saya, Pak. Ya gitu ya. Jadi untuk kemaslahatan umat gitu ya. Ya jadi itu ya. Jadi cuk itu berubah cak bukan karena ingin lebih feminim, bukan, tetapi memang lebih mengartikan gitu ya. Tidak cukup ulet, tetapi harus ada artinya. Nah itu yang disebut dengan amanah ya. Oke, itulah yang inovasi. Nah oleh itu maka kalian nanti di akhir semester bukunya itu betul-betul merupakan sebuah kreativitas yang bermanfaat, mungkin saja tidak untuk semua orang tetapi untuk orang lain. Nah itu sudah menjadi inovasi kalian ya. Nah itu oke ya, siap ya. Ya oke, kalau siap saya stop share dulu. Ya. Nah ini saya ingin tanya Dio. Oke, ya, sudah Pak. Ya. Nah sekarang kita bincang-bincang aja, santai aja ya, enggak ada pertanyaan yang sulit. Dio, demikian cerita saya tadi, mengerti maksudnya ya? Mengerti Pak. Mengerti ya, oke. Jika demikian, dalam saat ini atau yang ada dalam benakmu, ada dalam pikiranmu, nah ini harus bahasanya harus standar ya, yang ada di kepalamu, mohon maaf ya, ini bahasanya harus standar. Kira-kira produk apa yang kamu ingin kembangkan? Nah, untuk sementara mungkin belum kepikiran Pak. Belum ya? Oke, belum kepikiran katanya. Nah, kamu mikirin pacar kali? Oke, nanti ya. Nanti kita lihat ya, kita enroll jadi ya teman-teman yang lainnya. Oke, saya ingin satu siapa yang sudah punya ide. Satu aja dulu, nanti mancing yang lainnya. Oke, silakan. Bebas saja, free. Pak. Ya. Saya mau bertanya, berarti itu bidang yang mau pokoknya bidang yang mau dikembangkan itu bebas ya Pak? Bebas, tergantung dari ide Anda sendiri. Ya, tapi jangan mengembangkan kursi itu ya, jangan mengembangkan sendok gitu aja gitu ya. Jadi artinya kita menuju ke 4.0 atau mungkin lebih dari 5.0 gitu misalnya ya. Jadi tetapi bukan menjerat Anda sendiri, jangan ya. Jadi masing-masing akan punya sendiri. Tidak ada
yang sama, tidak boleh sama. Ya, kalau sama harus mencari yang lainnya. Oke, oke. Sementara ada pemikiran apa, Linggar? Mungkin saya kepikirannya ini Pak, knuckle untuk mobil Pak. Kenakal itu apa ya? Barang apa itu aku nggak ngerti. Itu Pak, yang di arm mobil Pak. Oh, arm mobil. Iya. Arm mobil ini untuk setir itu ya? Untuk iya Pak, steering knuckle. Itu untuk ini Pak, untuk tim formula mungkin Pak. Tim formula atau tim sapu angin ya? Iya Pak. Oke. Ya, beberapa tahun yang lalu yang banyak ikut mata kuliah ini adalah tim sapu angin ya. Nah, jadi ada yang menghitung draft force, ada yang menghitung apa namanya tadi yang gearnya macam-macam itu ya. Saya bilang, nah ini kuliah sapu angin kalau gitu. Enggak, kebetulan mungkin ada 7 anak gitu ya, ikut kuliah bareng-bareng, rame. Jadi masing-masing punya ini. Jadi dia presentasi itu hebat jadinya ya. Ya, oke. Oke, kamu tunjuk Linggar siapa barangkali yang ini, kamu tunjuk aja. Ada Firzi mungkin Pak. Oke. Kayaknya dia sudah ada ide Pak tadi ngomongnya. Iya. Oke, silakan Firzi. Ini Pak, kalau boleh ngambil judul dari tugas akhir boleh nggak Pak? Loh, enggak apa-apa, justru itu yang bagus. Enggak ya. Ya, bagus itu. Kalau saya sendiri ini Pak, apa namanya, desain pesawat UAV, tapi bentuk sayapnya kan kalau UAV itu pada umumnya bentuk sayapnya lurus biasa. Nah kalau saya lebih ke bentuk dihedral Pak, jadi miring ke atas. Oke. Ini kamu kayaknya masuk ke Pak Harip nih ya, Harip Ayudi nih. Iya Pak, bener Pak. Oke, dia nanya-nanya, Pak saya mau ikut TA Bapak, boleh nggak? Silakan. Tapi kalau kamu mau mengambil apa tadi? UP ya? Iya, UAV Pak. UIP, maka Pak Arif ini sedang mengembangkan itu supaya ada produk-produk unggulan di masing-masing kawan dosen ya. Oke, silakan ya. Jadi silakan. Malah banyak S2-nya di sana macam-macamnya ya. Oke, bagus. Oke, ini kelihatannya si Firsi mau terbang sendiri ini. Ya, pandemi ini bagus untuk itu. Ya, mengirim surat cinta kepada teman karena WA sudah habis, ya, kuota habis, maka pakai UIP aja katanya gitu. Oke, ya, saya kira tidak ada salahnya, ya, silakan, ya. Jadi mengembangkan, saya kira jika kalian memang sudah memikirkan tugas akhir malah jauh lebih bagus, ya. Paling enggak ini ada 1/4 persiapan tugas akhirnya ya, paling enggak ada sketnya sudah ada, jadi bayangan Anda untuk menyelesaikan tugas akhir akan lebih luas dan lebih cepat tentu saja nanti. Oke, yang lain siapa barangkali punya cita-cita silakan, kalau mau tugas akhir juga boleh, tapi saya tidak akan membuatkan tugas akhir ya, tapi bagiannya mungkin. Oke, kayaknya Rema tertarik ini, nah, silakan ya. Saya kepikiran untuk bikin tas yang dia dibuat khusus untuk pendaki gunung, Pak, atau tentara. Yang dia ada mekanisme untuk dating dari tas itu sehingga nanti beban dinamis yang dirasakan oleh pendaki atau tentara itu, misalnya dia lari atau jalan itu dia lebih kecil, Pak. Oke. Nah, terus oke. Dari situ juga dari perbedaan potensial tadi dari tasnya itu bisa dijadikan energi listrik, Pak. Jadi kayak dikasih power bank dalam tasnya. Oke, iya. Ini sudah kayaknya ke ininya Pak Arus ya. Selalu menggunakan gerak menjadi energi. Bukan gerak itu mengeluarkan energi, tapi menghasilkan energi ya. Oke, ya. Kayaknya sudah pernah deh ada yang mengerjakan itu ya, secara ini di tugas ini ya, tugas mata kuliah ini. Namun demikian silakan, tidak masalah ya, tidak harus baru semua ya, mengerjakannya silakan. Oke, good. Memang siapa yang lagi yang punya?
Jeffrey biasanya Jeffrey diam-diam itu sudah mengerjakan. Jeffrey gimana? Kamu mengerjakan apa? Baterai apa? Boleh saja. Mungkin harus dipikirkan bukan baterainya tentu saja ya. Casingnya, casing baterai listriknya ya. Nah, sebentar. Berarti nanti banyak bicara tentang material ya. Oh, impact. Maksudnya kalau ada beban dia enggak apa-apa gitu maksudnya. Oke, good. Ya, selain apa namanya packingnya itu mungkin posisi ininya mana dia diletakkan itu mungkin perlu juga di ini ya, perlu juga diperhatikan ya, apakah dia harus berdiri atau apakah dia lebih baik tidur. Ngerti maksudnya? Ada dua cara ya, bisa berdiri, baterai listrik itu bisa berdiri, bisa tidur. Nah, yang mana yang lebih baik saya juga nggak tahu. Kebayang nggak ya? Ada yang lainnya? Bayang? Baterai listrik, baterai untuk motor listrik ya? Bisa berdiri, bisa ini. Saya nggak tahu apa bedanya, nggak tahu. Ini bisa didirikan Pak, gitu ya. Apa nggak ada pengaruh atau gimana ya? Nah itu mungkin perlu di ini ya. Apakah dia muter di dalamnya atau enggak? Nah. Oke, baterainya mobil listrik tuh muter nggak? Atau ada geraknya nggak, Jeffrey? Gendongnya ya, oke. 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 Ya. Ini kayaknya Linggar sama Virsi sudah bisa bayangkan ya. Waktu kemarin itu mereka bikin merancang sepeda listrik, termasuk memilih baterainya ya. Ada yang satu memposisikan di tengah, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, tapi tidak menganalisa posisinya harus bagaimana dan sebagainya. Ini mungkin Jeffrey ingin yang menganalisanya. Kira-kira gitu ya. Virsi betul ya? Oh. Iya, ya. Mereka berdua sudah mengerjakan ini sepeda listrik tapi ya, memilih baterai dan sebagainya. Tapi masih dasar-dasar. Oke, Jeffrey. Yang lainnya siapa? Sudah ada ketemu? Ya. Ya. Oh, maksudnya manusia atau hewan gitu maksudnya? Atau gimana? Ya kalau baterai kayaknya nggak perlu dianalisis kenyamanannya. Tetapi kalau UIP juga enggak, yang kontak dengan human being atau dengan manusia perlu kita hitung atau kita analisa kenyamanannya. Tapi kalau yang lainnya kayaknya enggak ya. Kenyamanan kan bagi manusia. Misalnya nyaman bagi binatang kan ya enggak, pokoknya binatang kasih makan nyaman dia. Kira-kira pikiran kita kan begitu, tapi belum tentu ya. Kita tidak bisa mengukur kenyamanan mereka ya. Oke, jika tidak ada kontak langsung dengan human being langsung ya, maka produk itu tidak perlu dianalisa kenyamanannya. Tapi apakah dia berbahaya bagi manusia? Nah itu bisa. Jadi dia safety-nya ya, berbahayanya ya. Jadi bahasa sekarang K3 mungkin ya, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi makanya tadi saya apakah dia berdiri itu lebih selamat dalam hal operasional ataukah dia tidur, itu maksud saya gitu Jeffrey tadi ya.
Jadi kamu mesti analisa itu juga. Kalau dia berdiri bagaimana efeknya terhadap keselamatan, misalnya gonjal atau dia akhirnya ini, atau dia tertidur horizontal lebih aman bagi manusia, ya, tidak terbakar maksudnya gitu ya, atau gimana ya? Oke. Sudah, Jeffrey? Oke. Ya, silakan. Yang lain supaya Anda nggak ngantuk. Kalau saya kuliah kan ngantuk kalian, ya. Kalau kuliah saya sambil jalan kuliah, ya, ngerjakan kuliah. Oke, Zakaria, apa yang kamu ingin kembangkan? Apa yang kamu lamunkan? Boleh. Lamunkan dulu, enggak apa-apa. Mungkin saat ini belum ada pikiran, Pak. Belum ada pikiran ya. Iya. Ya, ini omong-omong ilusi atau iluminasi apa namanya, ya. Ya. Jadi bayangkan, oke, saya ingin punya pacar cantik, Pak. Artinya apa? Oh, saya ingin mengembangkan robot dengan wajah cantik. Nah, jadi gitu, kayak gitu juga boleh, ya. Ya, artinya beriluminasi, ya. Kok iluminasi? Apa namanya? Mempunyai ilusi, sorry ya, ilusi yang ini, ya. Oh, saya ini, ya. Nah, tadi kan Kirsi bilang saya ingin mengembangkan UIP gitu ya. Nah, itu ya. Oke, enggak apa-apa ya, mungkin masih belum. Yang punya siapa yang punya? Ade? Tadi hilang. Nah, sekarang bisa. Ya, silakan Ade. Maaf Pak, tadi error mic-nya. Iya, enggak apa-apa. Sekarang silakan. Sekarang juga masih belum kepikiran ini sih Pak. Masa? Konkret gitu. Ya, belum ya. Oke. Memang sudah ada. Noval, apa yang ingin kembangkan? Sementara ini saya kepikirannya dari PEM kemarin, Pak. Jadi pas PEM kemarin kan bikin alat pengeruk sampah gitu loh, Pak. Cuman dia stationary, ditaruh di sungai gitu. Mungkin kepikirannya dikembangkan jadi di atas perahu gitu, Pak. Jadi bisa gerak pengeruk sampahnya. Untuk di sungai, Pak. Oh. Atau di danau. Kalau sampah kan tidak usah dikeruk. Sampah itu kan dijaring atau dibawa, ada ya, digaruk gitu ya. Iya, Pak. Kalau yang dikeruk kan tanahnya, apa namanya itu, tanah yang lembek itu, apa namanya? Lumpurnya ya dikeruk. Iya, Pak, kayak dijaring gitu, Pak. Maksudnya cuman ya, ada konveyornya yang gitu, ya. Kebak gitu, Pak, bak sampahnya. Oke. Jadi membantu Kota Surabaya gitu ya, jalan-jalan lewat ini, Pak, ngambil itu ya. Oke, saya kira itu yang bagus itu. Ya. Tetapi jangan terus dijaring terus dibawa sana sini, enggak ya. Artinya bisa dinaikkan ke perahu, kemudian ada packingnya dan sebagainya, sehingga nanti bisa dikemas atau dibuang ke tempat yang dengan aman dan tidak bikin kotor gitu ya maksudnya. Ya Pak, gitu Pak. Luar biasa. Ini namanya itu sudah pengembangan atau kreativitas untuk memperbaiki kondisi sungai gitu ya. Enceng gondok lah ya. Kalau hujan-hujan bukan enceng gondok saja, sampai kasur juga ada di sungai. Orang buang gampangnya kasur ya, bantal dia ya, sampai Bu Risma sampai ngomong-ngamuk, ini bantal kok dibawa ke sungai, tapi piye sih. Wah, jadi pompanya macet ya, kasurnya masuk ke baling-balingnya pompa, langsung diem pompanya ya. Jadi ini Bu Risma gini, pompa ini teko itu loh, teko Australia aku piro bayarnya, lewat tiba enak-enak gini kok dikasih kasur. Waduh. Jadi kalau saya dikasih kasur malah tidur, tapi kalau pompa dikasih tidur macet katanya gitu ya. Ngerti dia? Bahasa saya? Ngerti ya? Ya, belajar bahasa Jawa dikit ya. Oke. Ya. Ya, nama saya Bali tapi bahasanya Jawa terus ya. Oke. Good. Ya, saya kira bagus. Next yang belum siapa? Richard. Gimana Richard? Tadi sudah ada. Saya belum kepikiran sih Pak. Belum kepikiran ya? Bukan nggak kepikiran, sudah kepikiran tapi nggak keluar idenya. Nah, kepikiran, belum menemukan ide, ya maksudnya gitu ya. Nah ya,
Nah, jadi standarnya adalah belum menemukan idenya. Kalau kepikiran sih sudah, ditanya mesti mikir ya, cuma enggak keluar-keluar idenya. Oke, Renaldi, nah ini orang dari Pamekasan, apa yang ingin diinikan? Apakah pengayak garam atau menjemur garam atau gimana? Silakan Renaldi. Di Pamekasan tidak ada garam tapi ya. Ya. Iya Pak, permisi. Saya ada Pak, cuman kayaknya itu Pak apa? Kompleks Pak. Kompleks. Iya, apa itu? Belum apa-apa kok dia sudah membatasi. Jangan. Nah, yang membatasi kan diskusi kita, bukan pikiran kamu yang batasi. Ya bebaskan aja pikirannya. Ini Pak, preheatingnya incineration proses Pak. Jadi sampah kan kalau basah itu perlu di preheating Pak. Jadi dikurangi kadar airnya buat biar nanti saat proses pembakaran tidak memerlukan kalor yang lebih banyak Pak. Oke. Jadi saya mungkin mau merancang itu Pak, alatnya buat preheating sebelum insinerasi Pak. Oke, saya sederhanakan ya. Bila kamu bilang kompleks, saya sederhanakan. Jadi nanti pemanfaatnya untuk sampah, untuk yang lainnya silakan. Itu namanya preheating ya, atau alat bantu preheating. Bisa saja untuk ikan, untuk macam-macam bisa ya. Jadi tidak dibatasi dengan sampah. Bisa digunakan untuk sampah ya. Jadi ya bisa digunakan untuk yang lain-lainnya. Musim hujan ya, misalnya preheating baju, itu juga bisa ya. Kamu hujan pulang-pulang dari kampus, nah itu juga bisa preheating. Ya, prinsipnya adalah mengeringkan pada awal ya kan gitu ya, sebelum melakukan yang lainnya, gitu ya. Jadi jangan ya, enggak ya kan enggak kompleks jadinya kan. Ya, apapun kalau ada dengan ini moisture-nya, dengan perbandingan airnya ada dan bisa dikurangi airnya, maka itu sudah pengeringan awal. Kan gitu kan? Pada kalau angin-angin ya, dikipasi ini ya. Misalnya serbetmu basah, kamu ini kan gitu kan intinya ya. Nanti ada heaternya, ada anginnya, ada blowernya, atau exhaust kamu balik dan sebagainya. Ya. Nggak kompleks kok jadinya ya, cuma memang ngerjakannya jadi banyak kerjakannya ya, hanya saja nanti dibatasi saja ya. Kalau musim dingin bisa dipakai untuk menghangatkan kamar, atau dibalik kalau musim panas bisa mendinginkan kamar misalnya ya, kan bisa saya begitu. Oke, Renaldi, terima kasih. Next, yang lain siapakah? Akmaludin, sorry. Ya, kamu punya ide apa? Ini di Singapura ya? Enggak Pak. Ya. Di Surabaya Pak. Surabaya, di Sydney dia. Oke. Ya, kamu ingin mengembangkan apa, Akmaludin? Saya ingin ngembangin itu Pak, Tower Garden Pak. Apa? Tower Garden. Oh, Tower Garden. Ya. Jadi towernya sudah buat nanam tanaman gitu Pak, berupa tower. Jadi kayak vertical garden gitu. Oh gitu. Jadi tanaman tidak perlu ditanam di tanah, tapi di tower itu gitu maksudnya? Iya Pak. Wow. Dan sistemnya pengairan pakai air Pak gitu Pak. Jadi itu luar biasa ya. Jadi nanti orang rumah kecil bisa diberi tanaman ya. Iya Pak. Nah, ini pandemi cocok nih. Dikirim dengan IUP-nya si Virsi. Wah. tower sapina gede dikirim ya. Oke, Tower Garden ya. Jadi luar biasa. Jadi ya. Jadi bagaimana aliran air dan sebagainya itu maksudnya ya. Ada pompa. Tanaman apa yang ingin kamu tanam di sana? Ada spesifik atau belum kepikir atau gimana? Biasanya tanaman-tanaman air sih Pak, seperti bayam, seledri gitu Pak. Oke, gitu ya.
Ya, seledri bagus untuk ginjal katanya ya. Oke. Iya Pak. Ya. Pasarnya banyak Pak, seledri. Loh, pasarnya banyak luar biasa. Ini tadi sudah masuk nih produk yang dari ke pemasaran luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan Kamaluddin. Minggu depan sudah bisa kamu retoret macam-macam, bisa jelaskan lebih jauh ya. Baik Pak. Oke. Ya, hari ini kan saya mencoba menggali atau menteror kepala Anda supaya keluar idenya ya. Jadi teror untuk keluar ide. Oke. Rio sudah. Siapa lagi yang punya ide? Nggak ada. Jangan malu punya ide. Yang malu mesti yang nggak punya ide. Ya. Ihsan, punyakah ide kamu? Suara saya terdengar, Pak? Dengar, jelas. Nah, ya. Mungkin untuk idenya, mungkin saya juga menggunakan tugas akhir saya, Pak. Kebetulan saya juga dosen pembimbing saya Pak Arif Wahyudi, jadi tugas akhir saya memiliki kemiripan dengan Firzi, cuma kalau Firzi itu kan untuk pesawat UAV dengan variasi sayap dihedral, kalau saya variasinya itu di wingtip Pak, atau winglet seperti itu Pak. Oke. Ya. Ini jadi mesti jelas tujuannya kemana gitu ya, jelas ya. Apakah kamu modifikasi itu untuk dia naik atau untuk turun atau supaya dia stabil atau gimana? Kalau saya ini kebetulan untuk analisa strukturnya seperti itu Pak. Jadi misalkan untuk nanti dengan winglet itu apakah strukturnya dengan bahan material ini apakah kuat seperti itu Pak, begitu. Oh gitu. Pakai 3D printing berarti? Mungkin Pak, saya juga masih belum gali lebih dalam lagi, mungkin nanti akan saya tanyakan ke Pak Arif atau ke anak S2-nya Pak. Ya, oke. Ya, ini teduh namanya teduh, banyak berbicara tentang 3D printing ya. Oke, saya kira bagus. Brilian. Iya Pak, kalau saya belum ada sih Pak. Belum ada juga. Oke, di sekitarmu ada apa sekarang? Yang kamu tengok? Ada pakaian mungkin udah. Apa? Ya, ada pakaian, ada makanan mungkin Pak. Ya, Pak, kan sekarang zamannya otomasi, jadi mungkin saya bikin kayak alat-alat buat memasak makanan tapi tanpa manusia Pak, mungkin. Tapi masuk Iya. Ya. Jadi kalau membuat tukang masak, ya tukang masak pengganti manusia, ya berarti kamu tidak butuh istri nanti ya. Untuk masak, maksudnya untuk masak ya, istrinya nanti yang lain. Oke, ini guyon aja biar tidak ngantuk ya. Silakan ya. Jadi mungkin kembangkan kalau sampai ke robotnya kayaknya tinggi ini ya, tetapi bisa saja kamu mengembangkan tangan robot untuk megang sotil misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi silakan ya, tangan robot pemegang sotil kan bisa saja ya. Cuma yang sulit adalah gerakannya itu. Ya, gerakannya kan tidak lurus saja, diputar macam-macam ya. Jadi 6 degrees of freedom. Mungkin tidak 6 degree saja, tetapi malah lebih banyak ya. Karena lebih saja bisa saja 10 degrees of freedom, nggak tahu ya, miring sana miring sini macam-macam ya. Oke. Ya, saya kira boleh nanti dipikirkan lagi atau dilihat-lihat lagi, barangkali bisa berubah, tidak masalah ya. Jadi minggu depan saya coba kalian meng-create, kemudian saya mendiskusikan sama-sama. Barangkali ada yang terlalu sulit kita sederhanakan, atau ada yang terlalu sederhana kita tambahkan apanya sehingga dia menjadi bermakna atau bervalue ya, valuable istilahnya ya, bernilai bagi kalian sederajat S1 ya, paling tidak gitu maksudnya ya. Oke, terima kasih Brilian. Oke, next, siapa sekarang punya ide? Sudah panas-panas ini.
Dio, sudahkah ketemu idenya sekarang? Ya Pak, saya kepikiran mungkin lebih berdasarkan kebingungan saya saat ini Pak, yaitu saya mau ini beli monitor untuk apa? Untuk PC sama TV. Jadi mungkin saya mau dua-duanya. Mungkin saya mikir untuk kombinasi keduanya itu. Iya. Oke. Saya mengerti ya. Jadi monitor beli satu, bisa untuk TV, bisa untuk PC. Itu sudah ada. Sekarang pun juga sudah ya. Jadi sudah ada itu ya. Ya. Jadi kalau kamu tinggal nyetel aja, ya. Yang penting ada kuotanya. Kuota ada, bisa langsung jadi TV. Kuota aja, ya. Tapi saya belum mengerti maksudnya. Gimana? Maksudnya apakah kamu mengembangkan mekanisme atau mengembangkan monitor? Atau gimana? Lebih ke ini Pak, keperluan saya gitu. Iya, maksudnya gimana? Keperluannya gimana? Kayak saya ingin apa? Kadang mau nonton TV, kadang mau pakai monitor itu sebagai apa? Monitor untuk komputer yang kayak warnanya lebih ini. Kan TV sama monitor untuk PC itu kan beda beda warna sama beda ukuran. Jadi saya maunya itu yang di tengah-tengah untuk fungsi untuk keduanya. Oke, ya. Saya mengerti, cuma tidak paham betul, ya, tidak paham betul, ya. Oke, tidak apa-apa, Dio, ya. Jadi nanti. Ya, sambil berjalan waktu, minggu depan kan masih ada waktu ya. Kalau saran saya sih jangan mengembangkan monitor, ya. Kalau monitor dikembangkan itu setengah mati intinya. Tetapi kalau kalian mengembangkan misalnya bentuk TV supaya estetik atau lebih human atau lebih mana, itu mungkin desain produk dia ya. Itu juga bisa. Atau dibalik kamu mengembangkan stand dari TV atau monitor tadi. Nah, standnya, tahu itu standnya, tempatnya ya, pemegangannya. Nah, ya, itu juga butuh ini ya. Jika kamu tambahkan, saya ingin berputar, jadi tidak pakai tangan muternya, pakai pakai kontrol. Nah, jadi saya ingin melihat dari sisi kanan ya ke kanan, bisa aja begitu. Jadi standnya, itu juga ini. Kalau misalnya kamu taruh di dinding, ya ditempatkan di dinding, kemudian kamu atur mau menggok sana, menggok kini, kiri kanan dan sebagainya. Sama kayak pernah melihat ini pemancar ya, satelit. Nah, itu kan bisa digerakkan ya, kiri kanan. Nah, kayak gitu juga boleh. Kalau itu mungkin orang mesin masih kepikir ya. Tapi kalau membuat monitor rasanya kok pusing ya orang mesin ya. Saya juga nggak tahu ya bagaimana membuat monitor ya. Itu Dio ya. Jadi sementara ya ide-ide itu ya saya masukkan beberapa ide-ide, barangkali bisa digabungkan atau dikombinasikan atau tidak harus diterima ya. Minggu depan kita ini lagi diskusikan. Oke, sudah maju Dio. Siapa lagi yang belum? Ade gimana? Punya? Saya masih belum. Kayak ini sih Pak, untuk orang tunanetra gitu Pak. Oke, tongkat gitu, tongkat atau apa? Jadi kayak sensornya dipasang di tongkat atau di kacamata. Biasanya orang tunanetra pakai kacamata hitamnya gitu. Jadi ada mungkin sensornya ultrasonik gitu, atau ada kayak basis apa ya, kayak RFID-nya gitu. Ya. Oke, mungkin bisa saya informasi tambahkan lagi. Jika dia berjalan, apakah ketemu parit, ketemu tembok dan sebagainya, sinyalnya bisa dikirim ke, kalau orang tunanetra itu banyak ke pendengaran ya, betul ya? Iya benar Pak.
Ya, jadi pendengaran. Jadi kalau kamu kirim ke, mohon maaf, ke kacamata, beliau tidak bisa melihat. Tunanetra ya. Nah, jadi sinyalnya itu lebih baik masuk ke telinga. Nah, berarti sensornya adalah sensor suara ya. Nah, jadi misalnya oh ini parit titit titit. Nah, oh kemudian ini tembok tot 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 tot. Misalnya gitu. Ya. Atau ini cewek cantik aduhai aduhai. Misalnya gitu ya. Guyon aja supaya enggak pusing ya. Ya, jadi maksudnya sensornya berbeda-beda ya, deteksinya A atau nanti ini mungkin dua deteksi aja udah bagus ya. Ya, kalau orang tunanetra kan naik turun aja, ini turun naik ya, mungkin kiri kanan mereka bisa ya. Jadi kan menggerakkan itunya, tapi turun naik itu yang sering jadi masalah. Karena mereka kan ini ya, jadi tunanetra itu kan ke kiri kanan itunya ya, sensornya. Kalau maju itu yang jadi sering masalah ya. Ngerti maksudnya, Ade? Iya, Pak, ngerti, Pak. Oke. Nah, supaya ide itu muncul lagi atau lebih komprehensif, maka kamu bisa ini searching di internet. Ya. Orang tunanetra itu seperti apa sih ya? Nah, itu kamu bisa baca-baca, dari itu akan muncul ide. Oh, kalau gitu nanti saya tambahkan ini tongkatnya, ini dan sebagainya. Ya. Cara mencari ide itu gitu. Kan di internet sudah banyak ada informasi tentang tunanetra ya, kemampuannya dan sebagainya. Biasanya pendengarannya adalah sensor yang paling ini ya, yang saya tahu gitu ya. Dan tentu saja perasaannya ya beda dengan orang yang sudah bisa melihat biasa. Oke, saya kira bagus. Ade sudah mulai keluar ide-idenya. Ada yang lainnya yang belum? Oke, saya kembali lagi ke materi. Ya, nah apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang tadi adalah ini, bisa lihat ya. Saya lanjutkan. Nah, jika kita ingin memenangkan kompetisi di pasar, maka produk yang Anda kembangkan ya ini akan istilahnya sudah ya, jangan sebentar, ini masih dengar nggak ya? Jangan saya matikan. Dengar Pak, terdengar. Dengar Pak, saya dengar Pak. Iya, ini kebetulan dekat masjid ini udah mulai ini mereka. Oke, mohon maaf ya. Jadi jika Anda ingin memenangkan kompetensi ya atau kompetisi di pasar, maka Anda harus berpikir 3 aspek produk. Yang pertama adalah kualitas, kemudian biaya produksi, harga, kemudian waktu pengirim atau waktu pembuatan. Jadi semakin dekat ya, semakin dekat 2 kaki itu, yaitu biaya produksi dengan waktu ke kualitas, itu semakin baik. Dan saja sekarang semuanya bicara tentang lingkungan. Nah, ya lingkungan akan mempengaruhi ya sebuah produk. Tapi oke lah, untuk dasarnya kita cukup 3 saja. Jadi kualitas itu tidak diturunkan, tetapi biaya produksi dan waktu pengirim itu didekatkan sehingga lingkarannya tambah kecil radiusnya. Ya, saya nyebutnya adalah 3 aspek kualitas produk. Nah, kalau dulu kualitas itu adalah pokoknya yang paling kuat, paling lama dipakai, paling handal dan sebagainya, itulah kualitas. Nah sekarang selain dia kuat, handal, maka dia harus murah dan cepat bisa didapat. Nah, dapat berarti sederhana bentuknya, tidak harus sulit-sulit ya, yang penting fungsinya terpenuhi ya, apalagi zaman now digital ya, orang akan melihat fungsinya, ada fungsinya ya, kalau tidak throw away, dibuang ya. Oke, jadi Anda harus berpikir jika ingin mengembangkan sesuatu, maka ketiga-tiganya harus terpikirkan. Tidak cukup banyak kuat saja, tetapi juga harus ada perhitungan atau pertimbangan biaya produksi dan
waktu pengiriman atau waktu pembuatan, ya. Nah itu ya. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, ini belum terjadi di kita. Grafik ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan jika kita membuat sebuah produk, jadi, maka ada tahapannya adalah desain, perancang proses, produksi, pembuatan, pengadaan bahan, ya, pengadaan bahan mungkin dimajukan juga tidak apa-apa, dan percobaan. Ya, yang dimaksud di sini adalah ternyata jika kita membuat satu produk atau single product prototype, maka biaya paling tinggi adalah desain. Nah, ya, jadi desain paling tinggi. Nah, nanti kalau sudah dia bagus, berjalan dan sebagainya, biaya desain akan tetap begitu, biaya yang lainnya akan bertambah, ya, sehingga persentasenya desain akan turun. Jika Anda mulai dari awal atau yang kita sebut dengan membuat produk satu single produk, maka biaya desainnya kira-kira adalah 70%. Ya. Nah, kalau di kita biaya desainnya hampir tidak ada atau 0,7%. Kadang-kadang malah nggak ada. Kenapa demikian? Karena biasanya order itu malah ordernya lewat barangnya. Tolong buatkan produk seperti ini. Nah, itu artinya produk nyontoh. Oleh karena itu maka tidak butuh desain katanya. Padahal untuk membuat butuh desain. Ya. Nah, ini adalah penelitian di Jerman, ya. Yang betul adalah ini Ernst Spiel, ini adalah profesor yang sangat terkenal di Aachen. Ya. Dia banyak meneliti bagaimana hubungan produk dengan biayanya. Nah, ya. Jadi kemudian perjalanan prosesnya hanya tambahan 18%, kemudian produksi tidak banyak, hanya 7%, dan pengadaan bahan, ya, pengadaan bahan setelah desain itu adalah cuma 2%, ya, 3% lagi adalah percobaan. Jadi ini adalah bagian-bagian biaya yang dibutuhkan saat-saat awal, ya. Nah, artinya apa? Orang desainer itu sangat penting, ya. Jadi desainer harus dibayar mahal karena dia merancang. Nah, yang disebut dengan produk di sini adalah sampai prototype. Jika prototype-nya gagal, balik lagi ke desain lagi. Nah, oleh karena itu maka desain itu butuh biaya yang banyak. Itu maksudnya, ya. Nah, jadi bukan tukang gambarnya yang mahal bayarnya, tapi desainnya, ya, desainnya. Jadi harusnya kalau kita mengembangkan sesuatu, yang mahal atau yang dibeli adalah desainnya, ya. Nah, oleh karena itu maka disebut ada yang namanya hak paten atau hak kekayaan intelektual dan sebagainya, ya. Itu artinya atau menunjukkan bahwa desain itu mahal, ya. Nah, setelah desain itu jadi, artinya prototipe itu dites dan jadi, maka produk akan jadi harganya. Jadi sudah tidak ada bagiannya. Jadi sudah tinggal pembuatan saja. Ya, makin banyak Anda membuat produk, maka dia biaya investasinya mungkin lebih murah. Kan gitu kan bahasa manajemen ininya proyeknya, ada manajemen ininya kualitasnya, ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan sampai sini dulu, ya. Setelah ini kita istirahat. Nah, problemnya dalam desain kita atau mungkin secara umum adalah demikian: adanya gap atau saya sebut dengan pemisah antara bagian desain, bagian produksi, dan kontrol kualitas. Nah, ya. Jadi gap itu ada. Artinya apa? Setelah kalian menggambar atau menghitung dan sebagainya, Anda kirim gambar itu ke orang produksi, sudah selesai pekerjaannya. Nah, padahal pada saat diproduksi belum tentu bisa langsung dikerjakan, harus ditanyakan, harus dimodifikasi dan sebagainya. Ya. Nah, demikian pula jika sudah dapat diproduksi, maka ya Anda kirim ke kontrol kualitas atau bagian pemeriksaan. Piye caranya meriksa atau bagaimana cara meriksa tidak berpikir oleh orang produksi. Pokoknya barang ini jadi, periksakan
Kayak gitu kan. Nah, gap-gap itu harus dipisah atau dihilangkan atau dipertipis. Oleh karena itu maka teknologi sekarang sudah bisa mengatasi itu. Gimana caranya? Desain itu bisa dilihat oleh orang kontrol. Desain itu pasti dicek oleh orang produksi. Artinya kalian sebagai desainer harus mengerti produksi, harus mengerti bagaimana cara membuatnya, dan harus mengerti cara memeriksanya supaya produk yang Anda rancang itu utuh. Nah, gitulah ya. Oleh karena itu maka kalian sebagai orang teknik mesin diajari desain, produksi, dan pengukuran. Ya. Nah, sekarang kalau dulu kan desain digambar pakai manual, kemudian dikirim ke orang produksi, sudah selesai. Nah, sekarang kan pakai software. Jika orang produksi bilang, wah ini sulit ini, terlalu kecil, terlalu besar, atau barangnya sulit dibuat, atau mesinnya tidak ada, nah dia akan komplain atau menyampaikan ke orang desain, bisa nggak desainnya dirubah? Nah, ya dengan software bisa sekarang, ya tinggal kirim aja lagi. Nah kalau dulu gambar sudah selesai, ya nggak bisa, ini pokoknya gambarnya harus begini. Nah sekarang pemisah tersebut atau gap tersebut sudah bisa diatasi. Dan dulu orang desain ya merasa lebih pintar daripada orang produksi, karena orang produksi dianggap apa? Anggap teknisi atau operator, ya. Padahal kalau dibuat dengan ngawur tidak akan jadi barangnya. Demikian pula orang kontrol kualitas merasa lebih pintar karena menangani alat ukur yang canggih atau yang mahal. Nah, padahal mereka tidak, harusnya satu level semua. Dan sekarang ya di mata kuliah ini saya mengajarkan kalian mulai dari desain, membuat, dan mengontrolnya. Tentunya mengontrolnya tidak banyak, ya. Nah, saya banyak mengajak kalian ke desain dan memproduksinya. Oke? Saya kira ini tidak usah, ya. Nah, itu kuliah awalnya. Jadi background kenapa kita butuh ilmu-ilmu tadi, ya, ilmu tadi atau mengembangkan produk itu apa? Nah, karena ada masalah-masalah di situ. Yang jelas, ya, jika kita tidak bisa mengembangkan sesuatu atau hanya beli saja, maka kita akan jadi bulan-bulanan negara industri, ya. Nah, bagaimana Indonesia ke depan ada di pundak kalian. Nah, saya hanya ngoceh aja, ya. Ngoceh, memberikan motivasi, memberikan sekedar ilmu, memberikan way of thinking, gitu ya. Jadi cara berpikir dan sebagainya untuk mengembangkan ilmu, ada mengembangkan teknologi. Nah, kalianlah nanti akan mengembangkannya, ya. Dan tentu saja nanti Dio kalau balik ke Timur Leste, dia akan mengembangkan produk di Timur Leste, ya. Yang mungkin sekarang masih belum. Nah, ya mudah-mudahan tidak lama lagi juga bisa mengembangkan produk di sana. Betul Dio? Kamu kembali ke Timur Leste? Ya Pak, betul. Betul ya. Tapi mau ya, mau pulang ke sana ya? Ya Pak. Oh, atau harus? Ya, itu harus. Harus ya, berarti beasiswa dari pemerintah ya? Iya Pak. Oke, bagus ya. Ya, jadi saya kira ya bagus. Oke, demikian. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, disilakan. Jangan lupa presensi 786-731. Untuk hari ini kita tidak panjang-panjang dulu, ya. Nah, Anda bisa tanya gimana mendapatkan, misalnya kalau kalian butuh buku, saya coba tanya penerbitnya. Nah, untuk yang Surabaya mungkin tidak sulit, tapi kalau yang di luar Surabaya saya nggak ngerti gimana caranya, ya. Jadi ada, saya tidak jual buku, tapi saya ada buku di rumah. Nah, ini bukunya, ya. Bukunya desain produk, gitu, karangan ya. Jadi kumpulan dari mata kuliah dan hasil-hasil riset selama
atau 12 tahun ya. Bikin buku satu itu 12 tahun deh ya. Nah, jadi kalau anak lahir sudah masuk SD baru jadi bukunya ya. Satu buku saya sudah 20 tahun belum jadi, ada lagi satu. Nah, ya, bukunya toleransi geometrik belum jadi ya. Ngajar terus visi kemarin ikut metodologi tapi bukunya juga belum jadi ya. Nah, jadi e-booknya tahun ini saya targetkan selesai ya. Tinggal satu bab lagi tapi nggak jadi ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Masih Pak? Ya silakan, Akmaluddin ya. Nah, saya ingin menanyakan basis penilaian makul ini Pak. Mata kuliah nih, basisnya apa gitu ya? Oke. Iya Pak. Makin banyak kita akan melakukan evaluasi secara kontinu, mungkin disebut OBE apa gitu ya. Jadi karena ini adalah perancangan dan pengembangan produk, bahasanya, mohon maaf ya, saya sampaikan bahasanya adalah selama kalian mengerjakan sesuatu, mengembangkan sesuatu itu mestinya tidak ada masalah dengan nilai ya. Jadi penilaiannya saya sebut subjektif objektif. Subjektif itu dari saya, maksudnya objektifnya adalah Anda mengerjakan ya. Anda ngerjakan apa? Ada tugas yang dikerjakan, misalnya presentasi, Anda presentasi sebaik-baiknya. Kemudian kalau Anda ngerjakan, ya kerjakan dengan baik, tugas-tugasnya hitung dengan baik dan sebagainya, kayak gitu. Sama hampir mirip dengan penilaian PEM ya. Nah, artinya apa? Ada satu target terakhir adalah harus jadi buku. Oleh karena itu maka setiap mahasiswa harus menghasilkan laporan buku ya, laporan pengembangan produknya masing-masing dalam bentuk buku. Nah, karena kita online maka cukup soft file saja. Biasanya kalau offline saya malah ikut tanda tangan. Anak-anak saya bilang ini adalah tanda tangan mahal. Saya bilang, kenapa? Kalianlah yang membuat jadi mahal ya. Kenapa? Kuliah 1 semester bayarannya piro, saya bilang gitu ya. Jadi mahal untuk kalian ya. Nah, jadi maksudnya, jadi bernilai tinggi maksud saya ya, bukan mahal harganya ya. Jadi itu Anda harus menyelesaikan laporan ya. Kemudian kalau presentasi Anda harus ikut presentasi, mengerjakan tahap-tahapnya apa. Nah, nanti kita akan ini, gitu ya. Nah, minggu depan saya share intinya ya, tugasnya ngapain ada sudah. Saya tidak mau sekarang ya, nanti Anda waduh belum apa-apa kok ini ya. Jadi satu lagi yang tadi saya belum sampaikan adalah berkaitan dengan ergonomi. Nah, untuk S1 saya tidak wajibkan, tetapi biasanya lebih S1 lebih pintar daripada S2 dalam hal ergonomi. Ergonomi yang saya maksud adalah ada analisis risiko cedera ya, karena orang melakukan aktivitas dengan produk yang Anda rancang, maka Anda bisa menganalisis keergonomiannya. Nah, analisis ergonomi ada caranya, ada metodenya, namanya metode RULA ya, ada di buku saya juga, nanti akan saya jelaskan juga Bu ya, namanya Rapid Upper Limb ya Assessment. Jadi R-nya rapid ya, upper limb itu adalah di atas pinggang, di atas bokong ya, ke atas badan kita. Kemudian assessment upper limb ya, jadi itu. Nah, yang bagus analisis itu disertai dengan membuat manikin. Manikin dibuat, manikin itu adalah perwujudan manusia ya, apakah dia duduk atau gimana. Nah, manikin bisa dibuat dengan software CATIA. Software lainnya tidak punya kemampuan itu ya. Kalau S2 saya wajibkan membuat itu, tapi kalau S1 saya tidak wajibkan, tapi biasanya anak-anak lebih suka itu karena materinya sangat menarik. Kalau saya sebut sangat menarik.
Dan itulah salah satu keunggulan mata kuliah ini dibandingkan dengan kuliah yang sama di perguruan tinggi lain di Indonesia. Ya, jadi saya bisa menyatakan itu, ya, karena sudah keliling Indonesia, ya. Ya, sebentar ini saya terima telepon siapa nih. Nggak sedih ini ya. Biar aja. Ini dalam mulai rame nih, aduh, dekat ini masjid ini, ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Bisa mendengarkan agak ini ya, agak rame ya. Oke, minggu depan saya share itunya ya. Tapi saya tidak nyebut ini sekian persen. Nanti Anda ikuti saja ya. Karena ini pakai OBE. Kalau ada kesalahan, saya ajak kalian memperbaiki supaya Anda di akhir mata kuliah bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Jadi kayak bimbingan gitu loh, Dek, ya. Kayak bimbingan TA gitu ya. Ya. Ujiannya adalah ujian terakhir aja di UAS, EAS ya, di UTS tidak ada. Jadi nanti presentasi kerjaan Anda atau tugas kalian Anda presentasikan, kemudian dengar yang teman lain, ya, nanti saya beri masukan dan seterusnya kayak gitulah. Ya, evaluasinya sangat mudah, mudah-mudahan Anda tidak keberatan mengerjakan, ya. Tapi saya ingin Anda to be a best student in Indonesia, khususnya di desain produk, ya. Dan saya kok yakin itu, ya. Hanya saja memang pada saat perlombaan anak-anak mesin tidak ikut, gitu ya. Nah, kalau ikut saya yakin to be a winner, ya. Ya, sapu angin, ya banyak yang ikut biasanya, ya. Ini tim sapu angin tidak ada di sini, ya. Ya, mungkin sudah mengerjakan yang lain, ya. Oke, ada lagi? Masih, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada, ya. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk saya tak tutup dulu pintuku biar tidak ribut. Sorry. Mudah-mudahan lebih ini. Ya, gimana, Dek? Ya Pak, saya mau nanya untuk ide produknya itu boleh pakai PEM nggak Pak? Maksudnya gimana? Untuk produk, melanjutkan PEM. Boleh saja. Ya, boleh saja. Tapi dikembangkan, ya. Ya. Bukannya PEM dilaporkan. Kalau PEM dilaporkan nanti kan Anda lulus PEM, bukan lulus pengembang produk, ya. Iya Pak. Ya, tidak apa-apa, dikembangkan lagi, ya. Tentu saja nanti saya punya ini metodenya ada. Jadi Anda merancang tidak hanya semata-mata menghitung, enggak, ya. Nanti ada bagaimana mencari idenya dan sebagainya. Itu akan berbeda, ya. Tidak masalah, Dek, tidak masalah. Oh ya, baik Pak. Ya, silakan. Ya, kalau kalian kehabisan ide atau ingin mengembangkan lagi PEM-nya tidak masalah, bebas, ya. Oke, yang penting idenya sendiri, ya, bukan ngambil laporan orang lain kemudian Anda kembangkan, ya, Anda jadikan laporan Anda, jangan. Itu nanti namanya pembohongan, ya. Oke, tidak masalah, Richard. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Any more questions? Tidak ada. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu minggu depan. Linggar sudah jadi itunya? Sudah Pak, sudah grupnya, ya? Saya invite Pak. Ya, nanti grupnya nanti masukkan nama saya juga seperti yang dulu, ya. Mereka sudah membuat ini. Saya setiap ngajar saya membuat itu.
tujuannya adalah untuk mempermudah komunikasi, apakah informasi ke kuliah dan sebagainya, ya. Juga barangkali ada nanti soal tugas atau apa yang ingin saya tambahkan, saya persilahkan. Atau juga barangkali materi-materi nanti saya lewatkan WhatsApp aja, ya. Kadang-kadang My Room error, Anda tidak bisa ini jadi lambat dan sebagainya. Ya, selama bisa dikirim WA, saya akan kirim WA, ya. Yang penting-penting saja, yang lainnya kalian silahkan download di internet karena materi mata kuliah ini ada di mana-mana, ya. Nah, yang akan memenangkan adalah siapa yang bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, itu yang ini, ya. Nah, itu saya coba masukkan di bagian kepala kalian dan badan kalian Anda supaya Anda betul bisa mengembangkan produk sebaik-baiknya. Oke, demikian. Ya, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa minggu depan, ya. Dan selamat siang dan selamat makan tentu saja karena ada di rumah, ya. Oke, kita lip sama-sama, ya. Saya tutup, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.